Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembahasan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perencanaan SDM dan juga analisis pekerjaan di era modern ini. Dalam pembahasan perencanaan SDM tentunya akan menjadi hal utama dalam pembahasannya dikaitkan dengan bagaimana merencanakan SDM yang di dalamnya ada pekerjaan atau ada aktivitas melakukan analisis pekerjaan itu sendiri atau lebih banyak diistilahkan dengan job description ya. Oke. Hal-hal yang menyangkut perencanaan dalam pembahasan kita kali ini, yaitu bagaimana kita mengetahui kebutuhan SDM sehingga kita perlu merencanakan. Di sisi lain, ini juga harus disinkronisasi dengan skenario bisnis yang akan dijalani. Selanjutnya, ada tahapan analisis jabatan, baik konsepnya tradisional maupun pendekatan berbasis kompetensi. Di pembahasan selanjutnya, setelah menganalisis jabatan berbasis kompetensi, kita akan lihat bagaimana skill base organisasi, jadi kemampuan berorganisasi dan membangun job arsitektur. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan memahami atau melakukan desain organisasi sehingga tata kelola SDM di perusahaan menjadi berkesesuaian dengan skenario bisnis yang dibangun sebelumnya. Dan topik yang keenam di pembahasan kali ini kita akan bahas dengan span of control, ruang kontrol atau rentang kontrol dari pengelolaan SDM itu sendiri. Dalam perencanaan kebutuhan SDM, tentunya metodenya ada yang kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga kita harus pahami bahwa dengan melakukan perencanaan berarti kita mengikuti proses yang sistematis untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat di posisi yang tepat pada waktu yang tepat juga. Dalam era organisasi ini, dalam era digital ini, tentunya proses ini akan jauh lebih efisien dan bermanfaat dengan menggunakan teknologi dan menganalisis kebutuhan tenaga kerja itu sendiri. Selanjutnya, dengan metode kuantitatif, kita bergantung atau membutuhkan data numerik dan model matematis untuk memprediksi kebutuhan SDM. Diawali dengan analisis tren yang bisa memproyeksikan kebutuhan masa depan berdasarkan data historis, misalkan hubungan antara volume penjualan dan jumlah karyawan yang ada. Lalu juga menganalisis beban kerja agar bisa menghitung jumlah karyawan yang menjadi dasar kebutuhan dari total beban kerja dan target produktivitas tiap karyawan. Selanjutnya, yang ketiga dari metode kuantitatif ini ada analisis rasio dengan menggunakan rasio statistik, di mana rasio karyawan terhadap output diperkirakan menjadi hitungan untuk memastikan kesesuaian keberadaan karyawan dengan kebutuhan kerja itu sendiri.
Dengan metode kualitatif yang berfokus pada penilaian subjektif dan wawasan untuk meramalkan kebutuhan SDM, tentunya kita melakukan beberapa langkah. Di antaranya adalah penilaian manajerial atau judgment method. Manajer memberikan estimasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Lalu yang kedua, teknik DLP ya. Di sini kita melibatkan para ahli panel, ya, ya panel ahli bukan ahli panel, sederetan ahli yang menyepakati bagaimana memperkirakan melalui serangkaian kuesioner yang dikendalikan. Dan yang ketiga, skenario perencanaan di dalamnya dengan mengembangkan narasi alternatif tentang bagaimana masa depan yang mungkin terungkap dengan tujuan untuk menguji strategi SDM yang berbeda. Pembahasan kedua mengenai bagaimana membuat skenario bisnis untuk perencanaan SDM. Dipahami bahwa perencanaan skenario ini begitu strategis ya untuk dapat mengantisipasi ketidakpastian masa depan. Dalam konteks SDM, ini melibatkan pengembangan berbagai cerita tentang bagaimana lingkungan bisnis mungkin berubah dan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi kebutuhan talenta dari SDM yang dimiliki. Bagaimana membuatnya atau melakukan langkah-langkah pengembangan skenarionya? Ada 5 kunci. Yang pertama, mengidentifikasi faktor penentu kunci. Tentukan kekuatan pendorong eksternal, baik dari sisi teknologi, aturan, atau regulasi pasar. Dalam hal internal, kita lihat apa kompetensi inti yang ada di lingkungan kita terkait dengan SDM dan strategi apa yang bisa mempengaruhi masa depan organisasi. Yang kedua, membuat skenario yang berbeda. Kembangkan 2 sampai 4 skenario yang masuk akal dan menantang. Misalkan bagaimana pertumbuhan pesat didukung oleh teknologi, bagaimana gangguan pasar ataupun resesi yang terjadi, eh, dan bagaimana misalkan transformasi digital ke seluruh aspek bisnis dan aspek pengelolaan SDM. Yang ketiga, terjemahkan ke dalam implikasi SDM. Untuk setiap skenario, analisis dampaknya terhadap semua kebutuhan SDM. Misalkan membutuhkan keterampilan baru, bagaimana peran yang mungkin berkurang karena ada restrukturisasi, serta bagaimana struktur organisasi bisa optimal memastikan kebutuhan operasional dengan keberadaan SDM. Yang keempat, pengembangan skenario ini dengan merencanakan sebuah kontingensi ya atau skema yang sementara lah ya. Ini dengan merumuskan tindakan SDM yang spesifik untuk skenario-skenario yang ada. Sementara yang dimaksudkan ini adalah bisa saja perubahan dilakukan berkelanjutan, tetapi yang harus dipastikan adalah adanya tindakan SDM yang spesifik sesuai dengan permasalahan yang dibutuhkan untuk diselesaikan. Misalkan dengan program reskilling, ya, mengulang kembali atau mengingatkan kembali kemampuan, lalu strategi rekrutmen yang ditargetkan dan rencana restrukturisasi. Kontingensi ini dikaitkan dengan bagaimana perencanaan dan pengelolaan SDM yang bersifat sementara yang tidak permanen untuk menghadapi situasi atau kebutuhan yang tidak terduga. Di dalamnya melibatkan penggunaan pekerja kontingen seperti pekerja kontrak, pekerja sementara, pekerja lepas untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang bersifat sementara dan tidak terduga. Lalu contoh kontingensinya bagaimana? Adanya pekerja kontrak, pekerja sementara, dan lepas. Pekerja kontrak dipahami sebagai pekerja yang dikerjakan dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan proyek. Sementara pekerja sementara digunakan untuk memenuhi pekerjaan yang bersifat sementara. Dan pekerja lepas dipergunakan untuk kontrak kerja ya. Sebuah kontrak kerja yang tidak terikat ya.
artinya tidak permanen, sehingga perusahaan bisa melakukan restrukturisasi berkelanjutan jika ada kebutuhan yang berubah. Eh, Kelebihan kontingensi ini lebih fleksibel, lebih hemat biaya, dan tentunya memiliki akses kepada keahlian khusus. Sehingga kalau tidak sesuai, perubahannya bisa dilakukan sesuai dengan kecepatan konfirmasi atas ketidaksesuaiannya itu. Lalu kekurangan kontingensi adalah tentunya karena sementara dan tidak tetap, memungkinkan kurangnya loyalitas dan kurangnya kontrol, di mana organisasi mungkin memiliki kontrol yang kurang atas pekerja kontingen karena tidak terikat dengan kontrak kerja permanen. Dan biasanya di sisi masalah kualitas. Pekerja kontingen mungkin tidak memiliki kualitas yang sama dengan pekerja permanen. Yang ketiga, analisis jabatan tradisional versus pendekatan berbasis kompetensi. Analisis jabatan tradisional berfokus pada elemen tugas pekerjaan yang terlihat. Metode ini mendefinisikan pekerjaan berdasarkan satu, tanggung jawab dan tugas, yang di dalamnya ada daftar aktivitas dan output yang harus diselesaikan. Basis yang kedua adalah kondisi kerja, lingkungan fisik dan sistem di mana pekerja dipekerjakan, lalu juga kualifikasi formal seperti persyaratan gelar, berapa lama pengalaman, dan apa saja sertifikasi yang dimilikinya. Di sini bisa kita lihat aspek apa saja yang jadi pembeda antara analisis jabatan tradisional dengan analisis berbasis kompetensi, di mana fokusnya analisis berbasis kompetensi lebih pada kemampuan perilaku, karakteristik intrinsik individu di sini, dan kemampuan memprediksi kinerja. Sementara analisis berdasarkan jabatan tradisional lebih penekanannya pada tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi formal pekerjaan. Sisi lain yang menjadi aspek penilaian dari sifat, aplikasi, dan keunggulan. Analisis jabatan tradisional lebih bersifat statis, berorientasi pada masa lalu, lebih cocok untuk pekerjaan rutin yang terstruktur dan adanya kejelasan tugas atas dasar kompensasi yang juga selalu dievaluasi. Sementara sifat aplikasi dan keunggulan dari analisis berbasis kompetensi lebih dinamis, lebih berorientasi pada masa depan, penting untuk peran-peran yang lebih adaptable, yang selalu ada perubahan, inovasi, dan keterampilan interpersonal. Juga meningkatkan akurasi seleksi terhadap dukungan pengembangan mobilitas internal. Sehingga dalam praktek modern, banyak organisasi menggunakan hybrid approach yang menggunakan deskripsi tugas sebagai dasar dan menambahkan model kompetensi untuk melengkapinya. Selanjutnya, yang keempat adalah konsep skills based on organization and job architecture. Di dalamnya kita bahas tentang bagaimana model operasi yang menempatkan keterampilan bukan hanya bergantung pada gelar dan jabatan yang menjadi keputusan atas pekerjaan dan tenaga kerja. Ada penelitian Deloitte yang ini menunjukkan organisasi mengadopsi pendekatan ini lebih mungkin mendapatkan hasil positif, termasuk 52% inovasi dan lebih efektif dalam mendapatkan talenta yang ada. Di sisi job arsitektur ini merupakan pondasi penting untuk transisi. Ini merupakan kerangka kerja yang terstruktur dan menghubungkan peran, tingkat pekerjaan, dan keluarga pekerjaan dalam satu organisasi. Sehingga poinnya adalah bagaimana job arsitektur ini menempatkan skills, taksonomi sebagai klasifikasi dari organisasi yang di dalamnya ada muatan keterampilan yang relevan dengan organisasi. Lalu yang kedua, job families. Adanya pengelompokan peran yang membutuhkan setting keterampilan dan fungsi serupa yang memudahkan mobilisasi talenta internal. Yang ketiga, tingkat kecakapan atau proficiency levels
Di dalamnya ada pengelompokan peran, ya, yang membutuhkan setting keterampilan dan fungsi serupa yang memudahkan mobilisasi. Ya, sama juga, ya. Lalu yang terakhir alur karir, ada rute pengembangan yang menunjukkan kemajuan berdasarkan perolehan penguasaan keterampilan baru. Setelah job arsitektur dibangun, pendekatan selanjutnya adalah dengan membuat desain organisasi, baik berupa struktur fungsional, matriks maupun holakrasi, sehingga dapat menjelaskan pembagian kerja dan bagaimana aktivitas yang berbeda dapat dikoordinasikan dengan baik. Nah, struktur fungsional mengelompokkan berdasarkan kesamaan fungsi. Di dalamnya ada pengelolaan SDM, keuangan, pemasaran, dan produksi. Kelebihannya ada spesialisasi yang mendalam dan tentunya lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Di sisi lain terdapat kekurangan, yaitu menciptakan silos fungsional, ya, yang kemungkinan di dalamnya terjadi apa namanya, perubahan-perubahan yang tidak bisa diantisipasi, sehingga menjadi sulit untuk memastikan apakah pengembangan ini berkesesuaian dengan kebutuhan organisasi atau tidak. Yang kedua, matriks, ya, struktur matriks. Ini gabungan struktur fungsional dan divisional yang karyawan melaporkan kepada dua atasan, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek. Kelebihannya lebih fleksibel, yang memungkinkan alokasi sumber daya yang efisien lintas proyek. Tetapi kekurangannya mungkin akan melahirkan konflik akibat adanya dual komando. Yang ketiga, holakrasi, ya. Struktur holakrasi ini model mendistribusikan wewenang dan pengambilan keputusan kepada tim kerja yang bisa mengatur dirinya sendiri atau self-organizing term. Ciri khasnya tidak ada titel pekerjaan yang kaku, tetapi perannya lebih dinamis. Kelebihannya akan gesit dalam akselerasi kerja, transparan yang tinggi, dan memberdayakan karyawan. Tetapi terdapat tantangan di mana seolah-olah semua berperan sebagaimana persepsi masing-masing. Ya, mungkin ada kesan kacau dan hal ini tidak cocok bagi semua organisasi. Yang terakhir, konsep span of control dan dampaknya terhadap efisiensi. Nah, ini mengacu pada jumlah bawahan langsung yang diawasi secara efektif yang berjenjang oleh seorang manajer. Konsep ini langsung mempengaruhi efisiensi organisasi, dinamika tim, dan tentunya beban kerja secara menyeluruh. Nah, mengacu pada jumlah langsung bawahan yang diawasi oleh ya, oleh manajer yang secara efektif bisa mempengaruhi efisiensi organisasi, sehingga dinamika tim dan beban kerja terbagi dan terkontrol sesuai dengan kekuatan pengawasan masing-masing manajer. Ada dua tipe dalam span of control, yaitu yang wide span atau narrow span, yang lebar ataupun yang apa nama, sempit. Lebar berarti strukturnya lebih melebar, jadi banyak, di mana keuntungannya adalah overhead manajemen lebih rendah, keputusan lebih cepat, dan pemberdayaan karyawan lebih tinggi. Di sisi lain terdapat resiko kelebihan beban manajer, di mana dia harus langsung memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan sekaligus pengawasan. Sementara rentang yang sempit atau narrow span ini bawahannya lebih sedikit dan berjenjang lebih tinggi. Keuntungannya pengawasan dan pembinaan berjenjang sehingga lebih intensif, komunikasi lebih mudah dikelola, tetapi biayanya lebih tinggi karena ada jabatan yang lebih banyak dan berjenjang. Sehingga dalam setiap keputusan terasa lebih lambat, berlapis, dan beresiko dalam mikro manajemen. Nah, ini gambaran bagaimana konsep span of control dan dampaknya terkait dengan
pola struktur ya. Ada yang wide span ya, dengan yang lebih lebar ataupun narrow span of control ya lebih struktur tinggi. Kita lihat direktur utama memiliki banyak manajer ya misalkan di sini contohnya 15 dan langsung memiliki staff. Ini cocok untuk perusahaan retail atau startup yang bergerak cepat sehingga keputusan bisa langsung dilaksanakan. Tetapi di sisi lain ada perusahaan-perusahaan yang lebih detail yang harus memastikan apa namanya pola kinerja dan pengawasan yang berjenjang di mana direktur memiliki general manager dan beberapa manajer yang di bawahnya juga ada kontrol dari sisi supervisor untuk selanjutnya membawahi berbagai staf. Ini cocok untuk perusahaan manufaktur, lembaga keuangan, rumah sakit, ataupun perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kontrol yang tepat, yang ketat ya. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai perencanaan SDM dan analisis pekerjaan di era modern. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.